Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Multisari, NIM A510180176. Saya dari kelas 7C Seni Peran. Di sini saya akan mendongengkan cerita yang berjudul Gadis Cantik Beribu Kucing, karya Atisah. Sebelumnya, tugas ini dibuat untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah seni peran. Selamat menonton. Dahulu kala, ada seorang gadis cantik yang bertubuh tinggi, bermata sipit, berkulit putih, hidungnya mancung, dan memiliki lesung pipit. Apabila dia bersuara, suaranya sangat merdu, sehingga orang-orang di sekitarnya akan sangat terpesona dengan kecantikannya. Namun sayangnya, kehidupannya tidak begitu mulus, karena dia selalu digunjing oleh masyarakat sekitar karena dia tidak diketahui asal mulanya. Orang tuanya siapa, saudaranya siapa, dari mana berasal, sehingga dia sangat merasa tertekan dan malu untuk keluar rumah. Selama ini, dia diasuh oleh seorang kucing. Kucing yang sudah dianggap sebagai ibunya sendiri. Gadis ini merasa malu karena memiliki ibu seekor kucing. Andai saja ibuku bukan seekor kucing. Pasti orang-orang di luar sana akan menertawakanku apabila ibuku seorang kucing. Tapi, apabila aku mengaku sebagai putri kerajaan, orang-orang pun tidak akan mempercayainya. Semua kenyataan ini membuatku pusing. Ketika fajar menyingsing, ada matahari yang terlihat nampak dari ufuk timur. Gadis itu melihatnya dan sangat terpesona karena matahari itu sangat indah, besar dan menyinari dunia. Gadis itu kemudian berlari menghampiri matahari. Matahari, matahari, aku ingin berbicara kepadamu. Ada apa kamu ingin berbicara kepadaku? Sebenarnya aku sangat sedih. Bolehkah aku meminta bantuanmu? Bantuan apa itu? Apakah kamu mau menjadi orang tua angkatku? Karena kulihat kamu adalah makhluk paling berkuasa di dunia ini. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Ya, karena setiap hari aku melihatmu, kamu sangat besar, bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian banyak yang menantimu untuk hadir di siang hari. Sesungguhnya bukan aku yang paling berkuasa di dunia ini, karena aku bisa tenggelam pada sore hari. Yang berkuasa di dunia ini adalah bumi yang kamu pijak. Hah? Benarkah itu? Apakah benar bumi yang setiap hari aku pijak ini, aku bisa menginjak-injaknya? Iya, bumilah yang paling berkuasa karena bumi memiliki segalanya. Dengan tertunduk lesu, si gadis cantik ini pergi meninggalkan matahari. Sambil berjalan, gadis ini melihat ke langit. Langit yang awalnya cerah berubah menjadi mendung karena kabut. Wah, pasti yang paling berkuasa di dunia ini adalah kabut, karena langit yang cerah saja bisa ditutupi oleh kabut. Wush, 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 wush. Kabut, kabut, aku ingin berbicara kepadamu. Hohoho, ada apa wahai gadis cantik? Apakah kamu bisa membantuku?
Oh, membantu apa itu? Apakah kamu mau menjadi orang tuaku? Karena kulihat kamulah yang paling berkuasa di dunia ini. Kamu bisa mengubah langit yang cerah menjadi gelap. Kamu salah, wahai gadis cantik. Bukan aku yang paling berkuasa di dunia ini. Karena aku bisa hilang tertiup angin. Jadi, anginlah yang paling berkuasa di dunia ini. Hah? Bagaimana bisa angin? Angin tidak terlihat. Iya, gadis cantik, angin memang tidak terlihat. Tapi anginlah yang bisa menghilangkanku, bisa menerbangkanku, dan bisa mengusirku. Dengan tertunduk lesu, gadis cantik itu kembali sedih karena tidak menemukan orang tua angkat yang lebih berkuasa. Kemudian angin berhembus menghempas kabut. Gadis itu pun merasa sangat terpesona. Dia merasa bahwa anginlah yang paling berkuasa karena bisa menghapus kabut. Hai Paman Angin, bisakah engkau membantuku? Angin, angin, jangan lari, aku ingin berbicara kepadamu. Angin, tunggu dulu, aku ingin berbicara kepadamu, tolong jangan tinggalkan aku. Ada apa, wahai gadis cantik? Bisakah engkau membantuku? Membantu apa itu? Apakah engkau mau menjadi orang tuaku? Karena menurut cerita matahari dan kabut, engkaulah yang paling berkuasa di dunia ini. Karena engkau bisa mengusir kabut yang membuat langit menjadi cerah kembali. Bukan aku yang paling berkuasa di dunia ini, gadis cantik, tapi gununglah yang paling berkuasa. Hah? Kenapa bisa gunung? Gununglah yang paling berkuasa karena setiap aku lewat, aku tiup, aku hembus, dia tidak pernah goyah, dia tidak bisa berpindah. Jadi, gununglah yang paling berkuasa di dunia ini. Hah? Bagaimana bisa gunung? Gunung tidak bisa bergerak. Nah, justru itu karena dia tidak bisa bergerak, jadi dialah yang paling berkuasa. Dia memiliki apapun, ada hewan, pohon, dan lainnya. Jadi bukan aku yang paling berkuasa. Yang paling berkuasa di dunia ini adalah gunung. Dengan perasaan sedih, sang gadis pun meninggalkan angin. Kenapa tidak ada yang mau menjadi orang tuaku? Apakah aku sehina itu? Tapi, apakah aku harus menemui gunung? Siapa tahu dia mau menjadi orang tuaku. Gunung, aku minta maaf jika kedatanganku mengganggumu. Tapi ada yang perlu aku sampaikan kepadamu. Apa itu? Gadis cantik, kenapa engkau harus datang kemari jauh-jauh untuk menemuiku? Jadi begini, gunung. Aku kemari atas saran dari angin. Katanya kamulah makhluk paling berkuasa di dunia ini karena kamu tidak berpindah tempat meskipun dihempas oleh angin. Hah? Itu tidak benar. Bukan aku yang paling berkuasa di dunia ini, tapi kerbau. Hah? Bagaimana bisa kerbau? Iya, kerbaulah yang paling berkuasa karena apabila dia sudah menginjak-injak tubuhku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa merusakku. Jadi kerbaulah yang paling berkuasa di dunia ini. Apakah benar begitu? Bagaimana bisa kerbau yang paling berkuasa? Bukankah itu kamu, gunung, yang paling berkuasa? Bukan, gadis cantik. Yang paling berkuasa di dunia ini adalah kerbau. Jadi temuilah kerbau. Baiklah, aku akan menemuinya. Dengan perasaan kecewa, gadis cantik ini pulang
untuk menemui kerbau. Dia sangat kecewa karena pencariannya hari ini belum menemukan hasil. Di jalan dekat rumahnya, dia menemui seekor kerbau. Kerbau, bisakah aku berbicara kepadamu? Sebentar saja. Ada apa, wahai Tuan Putri? Kerbau, aku habis dari gunung. Aku ingin menemuimu karena saran dari gunung. Kata gunung, kamulah makhluk paling berkuasa di dunia ini. Bukan, Tuan Putri, bukan aku yang paling berkuasa. Kenapa gunung bisa memilihku sebagai makhluk paling berkuasa? Kata gunung, apabila kamu sudah memakan pohon dan merusak tanaman di gunung, gunung tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kamulah yang paling berkuasa. Tidak Tuan Putri, bukan aku yang paling berkuasa. Karena aku bisa tunduk oleh rotan. Apabila rotan sudah digerakkan, aku akan diam dan tidak berani berbuat apapun. Kerbau, apakah engkau bisa membantuku? Kurasa kamulah yang paling berkuasa. Tolong menjadi orang tuaku. Aku ingin memiliki orang tua yang hebat. Maaf Tuan Putri, karena bukan akulah makhluk yang kamu cari. Bukan aku yang paling berkuasa di dunia ini. Pergilah mencari rotan dan mintalah petunjuknya, karena aku akan tunduk kepada rotan. Baik kerbau, aku akan menemui rotan. Terima kasih. Sama-sama Tuan Putri. Dengan hati-hati, gadis cantik ini berjalan ke hutan untuk menemui rotan. Dia sangat berhati-hati dalam berjalan. Kemudian di jalan dia menemukan sebuah rotan. Rotan. Ada apa, wahai manusia? Gadis cantik. Rotan, bisakah aku meminta bantuanmu? Apa itu, gadis cantik? Bisakah engkau menjadi orang tuaku? Kenapa kamu memilihku menjadi orang tuamu? Karena menurut kerbau, engkaulah makhluk paling berkuasa di dunia ini. Karena apabila engkau bergerak, kerbau tidak berani berbuat apa-apa. Jadi kumohon, jadilah orang tua angkatku. Aku ingin memiliki orang tua yang hebat. Tidak, wahai gadis cantik, bukan aku yang kamu cari. Aku bukan makhluk yang paling berkuasa di dunia ini, karena aku bisa takut dengan tikus. Tikuslah yang paling berkuasa. Apabila dia sudah mengerat, aku bisa hancur lebur. Hah? Bagaimana bisa seekor tikus kecil seperti itu berkuasa di dunia ini? Iya gadis cantik, memang seperti itu adanya. Aku sangat takut kepada tikus. Jadi tikuslah yang paling berkuasa di dunia ini. Aku juga merasa tidak pantas menjadi orang tuamu karena bukan akulah yang paling berkuasa. Jadi, temuilah tikus dan mintalah bantuannya. Tapi rotan, kata kerbau, engkaulah yang paling berkuasa. Tidak gadis cantik, bukan aku yang paling berkuasa. Jadi, segeralah temui tikus. Baik rotan, terima kasih. Bagaimana ini? Aku belum menemukan orang tua. Bagaimana aku bisa menjalani kehidupanku? Apakah aku harus menemui seekor tikus yang kecil? Kemudian, sambil berjalan pulang, dia merenungkan kehidupannya yang sebelumnya. Dia merasa sudah memiliki banyak hal, namun dia masih merasa sedih. Di jalan, dia menemukan seekor tikus.
gadis cantik, kamu mau kemana? Halo tikus. Tikus, apakah aku bisa meminta bantuanmu? Bantuan apa itu? Kata rotan, kamulah makhluk yang paling berkuasa di dunia ini. Hah? Bagaimana bisa seperti itu? Iya, kata rotan, rotan sangat takut kepadamu. Apabila kamu sudah mengerat, maka habislah rotan. Hancur tak bersisa. Hah? Tidak. Tidak seperti itu, gadis cantik. Bukan aku makhluk yang paling berkuasa di dunia ini. Itu tidak benar. Tapi kata rotan seperti itu. Jadi kumohon bantulah aku. Aku ingin kamu menjadi orang tuaku. Karena aku ingin memiliki orang tua yang hebat. Maaf gadis cantik. Aku tidak bisa memenuhi keinginanmu. Karena bukan aku yang kamu cari. Aku sangat takut terhadap kucing. Aku sangat takut terhadap kucing. Apabila kucing sudah mengejarku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sangat takut kepadanya. Hah? Bagaimana bisa kucing? Iya gadis cantik. Kucinglah yang paling berkuasa di dunia ini. Karena apabila dia sudah bergerak, maka aku dan kawan-kawanku akan bersembunyi agar tidak bertemu dengannya. Baiklah gadis cantik, aku harus pergi. Iya tikus, terima kasih. Ternyata pencarianku selama 1 hari ini tidak membuahkan hasil. Semua hanya kembali kepada kucing. Kucing yang selama ini bersamaku, yang kuanggap sebagai ibuku. Jadi, apakah memang ibuku yang paling terbaik adalah kucing? Semua anganku yang indah ternyata hanya mimpi semata. Aku tidak bisa memiliki orang tua yang hebat, karena ternyata orang tuaku lah yang paling hebat, kucing. Aku harus menemuinya. Aku tidak boleh durhaka kepadanya. Maafkan aku, Ibu. Aku telah berdosa kepadamu. Kemudian gadis cantik ini menemui ibunya. Ibu, maafkan aku karena selama ini aku tidak bersyukur memilikimu. Aku menginginkan orang tua lain yang ternyata mereka tidak sehebat dirimu. Iya anakku, tidak apa-apa. Karena dengan cara seperti ini, kau bisa mengetahui bahwa apa yang menjadi milikmu saat ini itu berharga dan ingin dimiliki oleh orang lain. Jadi, jagalah apa yang kau miliki saat ini. Karena ketika kamu kehilangannya, kamu akan merasa sangat sedih. Nah, teman-teman, begitulah dongeng gadis cantik beribu kucing. Gadis cantik itu akhirnya menyesal atas apa yang dia pikirkan selama ini. Dia telah memiliki ibu yang sangat hebat, yang telah merawatnya dari kecil. Gadis cantik itu akhirnya menyadari bahwa kecantikan, kekayaan, dan apapun yang dimilikinya yang terlihat hebat, meskipun dia terlihat begitu sempurna, dia tidak boleh merasa berkecil hati dan durhaka kepada orang tuanya, karena orang tuanya lah yang merawatnya selama ini. Meskipun mereka bukan orang tua kandung, tapi mereka lah yang paling berjasa di hidup gadis cantik itu. Gadis cantik itu tersadar setelah apa yang dilaluinya seharian itu, dia tidak menemukan jawaban. Justru dia menemukan kenyataan bahwa orang tuanya lah yang paling hebat, orang tuanya lah yang paling berkuasa. Jadi kita harus mensyukuri apa yang kita miliki saat ini sebelum apa yang kita miliki hilang atau diambil oleh yang lebih berkuasa. Semoga dongeng yang saya sampaikan hari ini bisa diambil pesan moralnya. Kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini,
Karena apa yang kita miliki saat ini bisa jadi menjadi impian orang lain. Jadi tetap semangat, tabah, dan menerima apapun keadaan kita saat ini. Sekian dongeng yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.